Kenapa kok bisa begitu? Katanya Kartini, tidak usah kita herankan lagi. Apa sebabnya nafsu laki-laki memikirkan dirinya sendiri saja? Bila kita ingat bahwa laki-laki itu sejak semasa kecilnya sudah dilebih-lebihkan daripada anak perempuan. Dan semasa anak laki-laki itu semasa kanak-kanak laki-laki itu sudah diajar merendahkan derajat perempuan. Bukankah acap kali ku dengar seorang ibu berkata kepada anaknya laki-laki bila ia jatuh lalu menangis, "Cis, anak laki-laki kok nangis, ndak malu seperti anak perempuan aja." Itu kan logikanya sederhana. Berarti nangis itu memalukan, kayak anak perempuan. Berarti anak perempuan juga memalukan. Atau nangis itu kebiasaannya anak perempuan, nggak level laki-laki itu nangis kan gitu. Itu secara nggak sadar menanamkan ideologi bahwa aku laki-laki nggak boleh kayak perempuan, bikin malu aja. Berarti perempuan itu bikin malu. Dan tradisi semacam ini tidak sadar, tapi kita secara nggak sadar menanam, bahasanya Kartini, menanamkan kejahatan terhadap perempuan dalam diri laki-laki, menanamkan egoisme laki-laki. Jadi ya ndak heran budaya patriarki yang meminggirkan perempuan ini terus subur terus. Wong memang kita yang mupuk. Perempuannya sendiri ngajarin anaknya semacam itu. Jadi orang ditindas, dia tidak sadar ditindas, malah melanggengkan penindasan itu, diwariskan. Kartini nanti banyak diskusi sama ibunya, ya dia banyak tidak puas, meskipun ibunya nyuruh, sudahlah manut aja, pasrah aja. Tradisinya memang begitu. Dan Kartini nggak mau. Oke. Terus kegelisahannya Kartini yang pertama. Kegelisahannya yang kedua, saya bilang tadi dia cerdas dan peka secara sosial, peduli secara sosial. Dia tidak cuma mikir tentang perempuan, dia juga melihat rakyat ini luar biasa sengsaranya. Masa kita mau menang-menangan sebagai bangsawan? Ada banyak surat yang menceritakan sengsaranya rakyat. Indonesia, apalagi Jawa itu kan zaman Belanda itu memang puluhan tahun, hampir ratusan tahun sengsara. Waktu Mataram pecah awal abad 19, itu kan VOC masuk. Terus tidak lama terjadi perang Diponegoro. Perang Diponegoro, kasnya VOC, kasnya Belanda terkuras, hampir habis. Padahal perang itu kan cuma sebentar, 5 tahun. Ya, kalau ditulis 1825 sampai 1830. Ada yang bilang cuma 5 menit itu Pak, 1825 sampai 1830. Itu 5 tahun. Sama kayak NU berdiri habis sisa 1926. Oke. Setelah Belanda kalah perang, nanti yang dikirim jadi gubernur jenderal ke Jawa itu Van den Bosch. Nanti Van den Bosch itu punya kebijakan namanya Kulturstelsel. Kulturstelsel itu aturannya kelihatannya tidak terlalu merugikan, tapi prakteknya sangat merugikan. Kulturstelsel itu penduduk yang punya tanah 20% tanahnya ditanami tanaman-tanaman yang berkualitas ekspor, akan dibeli oleh Belanda. Ya termasuk kopi, nila, dan yang sejenis itu. Kemudian yang tidak punya tanah diwajibkan kerja nggarap tanahnya pemerintah Belanda yang 20% tadi,
20% dari setahun, jadi sekitar 75 hari dibayari oleh Belanda. Yang tanahnya 20% dipakai oleh Belanda, tidak perlu lagi bayar pajak. Yang sudah kerja tidak perlu lagi bayar pajak. Tapi dalam prakteknya akhirnya apa? Meskipun aturannya 20%, jadinya 100%. Tanah harus ditanami sesuai maunya Belanda. Dan tetap bayar pajak. Yang tadi nggak punya tanah, bekerja hanya 75 hari, jadinya full. Setahun dia harus kerja wong nggak punya tanah. Bayarannya terserah Belanda dan tetap bayar pajak. Di situ nanti kita kenal namanya kerja paksa, kerja rodi. Berpuluh tahun dan dari sini kasnya Belanda pulih lagi. Malah semakin kaya dia untuk membiayai perang. Sampai kemudian muncul tulisannya Multatuli itu, Douwesdekker itu, Max Havelaar. Tentang bagaimana sengsaranya penduduk Bumiputra oleh hisapan Belanda. Terus muncul politik etis itu, sehingga orang Bumiputra disediakan fasilitas termasuk pendidikan. Tapi masyarakat rakyat terlanjur miskin. Sekarang mereka tidak kuat lagi, kerja sudah tidak punya apa-apa. Diperas oleh era kultur setelah sebelumnya. Akhirnya satu-satunya jalan, tanahnya dijual. Akhirnya tanahnya hampir semua jadi milik Belanda, dikapling-kapling oleh Belanda, bahkan ngundang investor dari luar Belanda untuk memiliki tanah-tanah itu. Dan pekerja rodinya tetap rakyat. Jadi tetap sengsara zaman itu. Dan Kartini sangat prihatin. Bahkan nanti ada beberapa, termasuk tadi saya sebut Sultan Hamengkubuwono ke-7 itu, dia dikenal sebagai Sultan Sugih. Karena dia yang menjual banyak sekali tanah untuk Belanda, untuk perkebunan-perkebunan yang sekarang kita kenal sebagai PTPN itu. Dan setiap tanah yang dijual nanti sekian ratus ribu gulden dia dapat. Dan Sultan Hamengkubuwono VII ini selirnya 18. Ya, zaman itu kamu gak usah heran, bangsawan. Bangsawan zaman itu memang begitu ya. Permaisuri satu tapi selir banyak. Nyalai agama Pak Anda, kan istrinya cuma satu. Yang lainnya kan cuma selir. Selir itu logikanya mirip kayak budak zaman Nabi dulu sebelum dihapuskan. Jadi ya diapain aja boleh. Selir. Oke. Itu kegelisahannya Kartini. Apa sebabnya orang Jawa menjadi begitu miskin? Ya karena misalnya pemotong rumput yang tiap hari penghasilannya hanya 10 atau 12 sen, itu pun kena pajak. Pajak pencaharian. Penggembala untuk tiap ekor kambing atau domba yang disembelih harus bayar pajak 20 sen. Penjual sate yang tiap hari jual sate mesti nyembelih kambing. Nyembelih itu pun harus kena pajak. Pajak pencaharian, pajaknya kambingnya juga. Jadi penghasilan mereka berapa? Tidak ada penghasilannya, hanya cukup untuk hidup. Kalau hanya cukup untuk hidup, jangan dibayangkan mereka mikir pendidikan, mereka mikir kemajuan. Tiap hari mesti dia sibuk dengan kerjaannya, karena begitu penghasilannya berkurang, hidup saja tidak bisa. Maka jangan heran kalau rakyat terus-terusan miskin. Itu kegelisahannya Kartini. Gimana ya, meskipun nanti dia solusinya ya pendidikan, tapi situasinya sedang gawat, sedang darurat di Indonesia zaman itu, di Jawa khususnya, semuanya miskin. Orang itu kalau miskin, diajak apa saja susah, diajak maju apalagi. Karena dia hidupnya hanya cukup untuk hidup saja, maka dia akan mati-matian bertahan
sesuai kondisi sebelumnya biar tetap bisa hidup. Karena begitu penghasilannya berkurang sedikit saja atau waktunya digunakan untuk yang lain sedikit saja, untuk hidup saja dia tidak bisa. Jadi logikanya begitu. Jadi orang tidak boleh ada di bawah garis kemiskinan, harus di atasnya. Pas di garisnya juga jangan, harus di atasnya. Biar apa? Biar ada kesempatan untuk yang lain. Kalau orang itu penghasilannya hanya cukup untuk hidup, ya hanya untuk hidup itulah semua aktivitasnya. Di luar itu dia tidak bisa. Dan yang seperti ini bisa ditangkap oleh Kartini. Apalagi sekolah yang bayar. Yang gratis saja mati-matian, mereka nyari waktunya. Oke. Terus ada lagi katanya Kartini yang merusak zaman itu. Apa? Candu. Nanti ada tahun-tahun tertentu ketika orang menyebutnya perang candu. Di Jawa ada era ketika candu merajalela. Jadi katanya Kartini, dia sedang bahas alkohol sebelumnya, minuman keras. Di sini katanya Kartini ada barang yang jauh lebih jahat dari alkohol, yaitu candu. Kalau hari ini narkoba. Tak dapat dikatakan betapa besarnya kesengsaraan yang disebabkan oleh candu atas negeriku, rakyatku. Candu itu ibarat penyakit sampar bagi Jawa. Sampar itu penyakit pes zaman dulu, wabah yang tidak tertanggulangi. Sebetulnya lebih jahat dari penyakit sampar. Penyakit sampar tidak merajalela untuk selama-lamanya. Cepat atau lambat ia akan hilang. Tetapi akibat dari candu akan makin besar, makin meluas, dan tidak akan lenyap. Kenapa? Karena dilindungi oleh pemerintah. Makin banyak orang menghisap candu di Jawa, makin penuh peti uang pemerintah. Penjualan candu merupakan salah satu sumber kekayaan yang paling besar bagi pemerintah Hindia Belanda. Peduli apa dengan kesejahteraan rakyat? Yang penting pemerintah memperoleh keuntungan besar. Kutukan rakyat mengisi kantong pemerintah Hindia Belanda dengan emas berton-ton, berjuta-juta. Oke. Gadis muda bisa menulis secerdas ini, itu pasti luar biasa. Zaman itu di Jawa, kalau di Eropa masih mungkin, tapi ini Jawa. Kalimat ini bisa kalian pakai persis hari ini untuk perang narkoba, atau jangan-jangan perang rokok. Karena ada titik ketika pemerintah untung besar dari cukainya rokok. Tapi itu kegelisahannya Kartini. Jadi ternyata aktor utamanya pemerintah. Kayak narkoba hari ini itu loh, mati-matian dibasmi, ternyata pengendalinya malah dari rutan, dari lapas-lapas. Loh, kalau lapas ya ada yang melindungi pasti dari dalam. Ketika narkoba di mana-mana dirampas, diambili oleh para petugas, itu dimusnahkan apa dijual lagi? Itu kan ya susah mendeteksinya, mengidentifikasinya. Kalau memang serius perang candu, perang narkoba, semua harus gerak, konsisten bareng-bareng. Tapi kalau ada yang curang satu saja tidak akan beres. Dan candu sifatnya ngalah-ngalahi sampar, katanya Kartini. Itu perspektif yang luar biasa dari seorang gadis muda. Terus kritiknya yang ketiga, kegelisahannya yang ketiga apa? Feodalisme. Dirinya sendiri, kebangsawanan. Katanya Kartini, sekarang ini kaum bangsawan mengira bahwa mereka adalah makhluk yang lebih tinggi daripada rakyat biasa, dan karena itu juga berhak mendapat yang paling baik dari segala-galanya.
Ini suatu pendapat yang sesat dan harus diberantas. Jadi jangan malah mengajarkan kepada anak-anaknya supaya dari kecil sudah harus dihormati dan dipanggil dengan gelar yang sudah menjadi haknya. Minta dipanggil Gusti, minta dipanggil Raden, minta dipanggil apalagi bangsawan. Makanya ungkapannya Kartini yang dipakai judul oleh Pramudia kan, panggil aku Kartini saja. Jadi kalau ada Ibu Kartini hadir malam ini, manggilnya nih Kartini gitu aja, enggak usah mau manggil. Dia enggak suka tradisi-tradisi feodal. Ya. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di panggilannya, tapi rasa lebih tinggi, dan kemudian kalau sudah diposisikan lebih tinggi ingin diistimewakan. Ada forum, ada pertemuan, dalam hal apapun dia harus istimewa. Itu yang dibenci oleh Kartini. Feudalisme itu harusnya tidak begitu. Justru para bangsawan ini harus jadi pelayannya rakyat. Dan lagi-lagi ini gagasan yang jauh melampaui zamannya. Katanya Kartini yang berhak jadi bangsawan hanya dua. Bagi saya hanya ada dua macam bangsawan: bangsawan pikiran dan bangsawan budi. Tiada yang lebih gila dan bodoh dalam pandangan saya daripada melihat orang yang membanggakan asa keturunannya. Tidak ada bangsawan keturunan. Bangsawan itu pikiran dan budi. Kalian istimewa kalau pikiranmu unggul dan akhlakmu terpuji. Itulah bangsawan. Bukan karena gelar, bukan karena ustadz, kiai, habib. Bukan itu. Katanya Kartini loh ya. Yang unggul itu bangsawan pikiran dan bangsawan budi. Mereka yang memang ilmunya dalam dan akhlaknya terpuji. Itulah mereka yang berhak menyandang gelar bangsawan. Boleh kita istimewakan karena kita butuh mereka. Bukan orang yang hanya mengandalkan gelar dan keturunan. Apakah Raden, apakah keturunan kiai, keturunan ustadz, itunya tidak penting. Yang penting ceklah apakah dia bangsawan pikiran ataukah bangsawan budi. Oke, itu kritiknya Kartini pada feudalisme. Ini kita masih ngomong kegelisahan-kegelisahannya. Kegelisahannya Kartini lagi, ini nggak bisa disembunyikan. Dia agak bingung dengan konsep yang namanya poligami. Agama kok boleh ya poligami? Katanya Kartini, Allah menjadikan perempuan akan jadi teman laki-laki dan tujuan hidupnya ialah bersuami. Benar, tidak tersangkal, dan dengan senang hati aku mengakui bahwa bahagia perempuan yang sebenarnya adalah hidup bersama dengan laki-laki dengan damai dan selaras. Ya memang nikah itu untuk membentuk sakinah, hidup damai dan selaras. Kita saling butuh laki-laki dan perempuan. Tetapi betapa mungkin hidup bersama dengan damai dan selaras bila aturan kawin kami demikian. Tiap orang perempuan yang kawin dalam dunia pergaulan hidup kami tahu bahwa bukan hanya dia saja akan tetap jadi istri suaminya, dan bahwa besok lusa suaminya itu boleh membawa perempuan lain jadi temannya pulang ke rumah. Menurut hukum Islam, perempuan itu istrinya yang sah juga. Ya, jangan salahkan Kartini. Itulah yang dia pahami, itu yang dia tahu. Dia melihat kesengsaraan perempuan yang dipoligami. Dia melihat fakta. Cuma dia bingung, kok boleh sama agama? Yo, Kartini belum ketemu materi hermeneutik, belum ketemu materi
tafsir-tafsir yang baru dia belum kenal. Nanti Kartini mengeluh, Islam ini kok saya disuruh ngaji, suruh hafal Quran, tapi zaman itu terjemahan aja nggak boleh, jadi nggak ngerti aslinya, intinya apa, isinya apa, dia nggak ngerti. Yang dia ngerti ya praktek sehari-hari itu dalam berislam. Makanya dia galau, kok boleh ya poligami, kan gitu. Katanya Kartini, dia pakai logikanya sendiri, logika seorang gadis muda. Aku tidak, sekali-sekali tidak dapat menaruh cinta. Bagaimana aku akan hormat pada laki-laki yang sudah kawin tapi membawa perempuan lain ke dalam rumahnya, perempuan yang dikawininya secara sah menurut hukum Islam. Dan siapa pula yang tidak berbuat demikian? Bukan dosa dan bukan kecelakaan pula. Hukum Islam mengizinkan laki-laki menaruh 4 orang perempuan. Katanya Kartini, tetapi aku selama-lamanya mengatakan itu dosa. Segala perbuatan yang menyakitkan sesamanya dosalah pada mataku. Dia nggak melihat poligaminya, nggak lihat dalilnya. Pokoknya semua perbuatan yang menyakiti orang lain bagi dia itu dosa. Ya nanti kalau ada Ibu Kartini di sini, berarti kalau nggak menyakiti nggak apa-apa ya. Mungkin kamu akan debat begitu. Ya mungkin saja boleh, Kartini saja nanti dipoligami. Bayangkan, beliau yang punya persepsi, punya ideal semacam ini, akhirnya harus dipoligami juga. Karena memang tradisi zaman itu semacam itu. Tapi bagi dia pokoknya apapun tindakan, apapun perbuatan yang menyakiti sesama, bagi dia adalah dosa, termasuk atas nama agama. Dia banyak mengkritik agama antara lain di situ. Coba dia kritiknya lagi. Ini dia bukan ahli agama, tapi dia bisa mengkritik orang yang taklid. Katanya Kartini, kami bernama orang Islam karena kami keturunan orang Islam. Dan kami adalah orang-orang Islam hanya pada sebutan belaka, tidak lebih. Tuhan, Allah bagi kami adalah seruan, adalah bunyi tanpa makna. Jadi ini kritik luar biasa pada kita, mungkin sampai hari ini. Kenapa kita jadi Muslim? Ya karena kita keturunannya orang-orang Islam. Dan kita tidak pernah mendalam serius belajar Islam. Kita ini orang yang kebetulan Muslim, kalau pakai bahasanya Kartini. Bahkan setelah sadar bahwa kita kebetulan pun kita tetap tidak serius. Tuhan itu hanya ujaran, hanya ucapan yang nempel di mulut kita. Tidak ada getar apapun ketika kita menyebut nama Allah. Kadang-kadang nama Allah disebut untuk menyakiti orang lain, untuk mukuli orang lain, untuk melecehkan orang lain. Jadi Tuhan, katanya Kartini, Allah bagi kami seringkali hanya ujaran, hanya bunyi tanpa makna. Kalau ada kata-kata Allah kita nggak tergetar. Kalau diingatkan dengan dasar Allah, jangan bohong, Allah tahu loh, kita nggak kaget sama sekali. Apalagi terus merasa bersalah. Jangan nyontek loh, nggak ada yang tahu, tapi Allah lihat. Biasa aja. Kalau Allah kan nggak rewel. Kamu sering begitu tahu, kalau ada salah, alah dosa kecil aja nggak apa-apa. Kan kita selalu begitu. Allah nggak ada artinya dalam hidup kita, nggak bermakna. Itu kita, Islamnya nggak mendalam. Itu jadi sekian ratus tahun yang lalu sudah dikritik oleh Ibu Kartini. Ya kita Islam ya karena kebetulan aja orang tua kita Islam. Lagi pula sebenarnya agamaku Islam karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku jika aku tidak mengenal dan tidak bisa mengenalnya? Semangatnya sebenarnya luar biasa Ibu Kartini. Cuma dia kepentok tradisi. Al-Quran terlalu suci, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun.
Di sini tidak ada orang yang ngerti bahasa Arab. Di sini orang diajar membaca Al-Quran, tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Ini kalimat-kalimat luar biasa yang sering kita pakai hari ini, tapi sudah digelisahkan puluhan tahun yang lalu oleh Ibu Kartini. Dia ingin bisa, tapi tidak mungkin bisa. Situasinya nggak memungkinkan. Bahkan terjemahan Al-Quran saja dia tidak nemu. Cukup disuruh baca, bagus tajwidnya, beres, tidak keliru, selesai. Maksudnya apa? Tidak boleh tahu, seakan-akan begitu. Maka jangan salahkan beliau kalau salah paham, kok Islam jahat ya, boleh poligami. Wong dia tidak punya waktu untuk mendalami Islam. Situasinya tidak memungkinkan. Ada yang bilang zaman itu memang ada intervensi dari Belanda untuk Al-Quran jangan sampai diterjemahkan, karena ayat-ayat tertentu bisa membangkitkan semangat revolusi. Biar aja sudah dihafalkan tidak apa-apa, semakin banyak hafid tidak apa-apa, tapi tidak usah diterjemah, ditafsir, nanti orang paham apa maunya Quran. Kalau paham bahaya. Itu Belanda. Jadi itu dikritik oleh Kartini. Berarti apa? Selama ini hampir semua umat Islam cuma taklid, cuma manut. Tidak ada yang berislam sendiri secara serius dan mendalam. Nah, itu yang dikritikkan oleh Ibu Kartini. Ini kalimat menurut saya bagus, bisa kamu pakai hari ini. Agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama? Berapa sering kita menyakiti orang lain atas nama agama? Kan tadi rumusnya Kartini kan simpel. Perbuatan apapun yang menyakiti orang lain itu dosa. Ada orang menurut kita sesat atas dasar agama, kemudian kita maki-maki dia sebagai sesat. Itu bagi Kartini kita juga dosa. Agama yang semula hidup biar damai, hidup biar tentram, ternyata seringkali jadi sumber dosa. Perang-perang besar, mulai perang salib sampai perang pilkada kemarin, kita saling sakit menyakiti, bahkan sesama kita sendiri, sesama muslim. Secara sengaja kita ingin bikin dia sakit, bikin dia kalah, bikin dia kecewa, bikin dia marah. Itu kan atas nama agama. Padahal apa ya, Nabi dulu membawa Islam dari Allah itu untuk tujuan itu. Jadi kritiknya Kartini bagi saya ini luar biasa. Jadi kadang-kadang agama kita pakai jadi senjata untuk menyakiti orang lain. Kita pakai sebagai dalih atas dosa-dosa kita. Jadi agama memang sebenarnya visinya agar orang tidak berdosa. Tapi seringkali kita pakai agama sebagai dalih kita saat melakukan dosa. Oke, kita yang hari ini mungkin bikin kalimat semacam itu saja juga masih susah. Tapi Kartini bisa. Itu yang saya sebut tadi, dia cerdas. Dia punya kepekaan, kepedulian sosial. Kalau dia sampai kuliah, apalagi sampai S2 apa S3, mungkin dia bisa jadi ilmuwan besar. Sayangnya dia hanya sampai umur 12 tahun sekolahnya. Tidak kayak kita. Itu ruginya kita sebenarnya ya. Harusnya kesempatan kita lebih banyak, lebih besar. Harusnya kalau kita nulis, kekuatannya berkali lipat dari kekuatannya Ibu Kartini. Tapi ternyata tidak. Mungkin kita memang seriusnya kurang. Kita lebih banyak isengnya daripada seriusnya. Ya tinggal kamu persentase, coba ya, 24 jam hidup kita itu isengnya berapa persen, seriusnya berapa persen.
Saya membayangkan Ibu Kartini itu masuk harem pingitan kalau bahasa Jawanya. Dan di dalam kesibukannya cuma dua, membaca sama menulis. Sama mendengarkan obrolan orang-orang sekitarnya untuk menangkap ada perkembangan sosial apa yang terjadi. Melihat orang-orang miskin di sekelilingnya nasibnya seperti apa. Itu bayangan saya begitu. Jadi tidak ada waktu untuk santai-santai, ngobrol, nongkrong, itu mungkin jarang. Jadi pingitan jadi senjata untuk menajamkan diri. Jadi makanya kalau memang tidak ada waktu untuk dipingit, teman-teman ini kan nggak mungkin dipingit. Dalam sehari ambillah 1 atau 2 jam untuk memingitkan diri. Memingitkan diri itu menjauh sebentar dari rutinitas sehari-hari untuk mempertajam pikiran. Kalau seniman menyebutnya mempertajam intuisi. Kalau para sufi menyebutnya menenggang dunia sebentar. Biar ngerti mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Kekurangan kita selama ini terlalu terlibat, tidak pernah mundur sebentar. Padahal kalau kita tidak mundur, tidak akan kelihatan yang di depan kita itu seperti apa. Kacamata ini kelihatan bentuknya kayak kacamata kalau ada jaraknya. Kalau nempel di mata kita, kamu tidak akan tahu kacamata ini bentuknya seperti apa. Hidup kita di dunia juga begitu. Ada banyak hal yang kamu yakin pasti benar, padahal mungkin itu tidak pasti benar. Kamu yakin karena tiap hari kamu terlibat di situ, sehingga tidak kelihatan jeleknya di mana. Ada saat kamu harus ambil jarak sebentar, coba lihat dari jauh. Oh, kan gitu. Ternyata kayak gini toh bentuknya, kan gitu. Cantik atau tidak cantik itu kan ada jaraknya. Kalau sudah nempel, itu sama aja sudah rasanya. Antara cantik dan nggak cantik, podo wae. Tapi kalau sudah ada jaraknya, oh ternyata pacarku cantik toh, atau pacarku nggak cakep ternyata. Itu dalam jarak. Tapi kalau sudah jaraknya habis, itu nggak ada bedanya cantik dan nggak cantik. Kamu nggak bisa lihat, kamu sudah nempel. Jadi sisihkan waktu kita sehari 1 jam aja deh kalau nggak bisa panjang untuk evaluasi. Kayak Kartini itu, tulislah hal-hal tertentu, nulis aja nggak apa-apa, curhat nggak apa-apa, sudah nanti akan kelihatan kira-kira warna hidup kita itu apa. Terus ini keluhan selanjutnya sampai dia berdoa, ya Tuhan, kadang-kadang saya berharap alangkah baiknya jika tidak ada agama. Sebab agama yang seharusnya justru mempersatukan semua umat manusia sejak berabad-abad menjadi pangkal perselisihan dan perpecahan, pangkal pertumpahan darah yang sangat mengerikan. Orang-orang seibu sebapak ancam mengancam, berhadap-hadapan karena berlainan cara mengabdi kepada Tuhan yang Esa dan Tuhan yang sama. Allahnya sama, nabinya sama, tapi tetap tiap hari kita saling mencaci, saling mengancam. Kadang sampai ke level pertumpahan darah. Dalam sejarah sering terjadi. Itu kontraproduktifnya agama. Sampai Kartini mengeluh, ya Tuhan, kadang-kadang saya berharap alangkah baiknya kalau tidak ada agama saja. Ya mungkin bacaan-bacaan yang dibawa oleh Sosro Kartono berpengaruh besar pada dia. Dia mungkin